Pernah nggak sih lo mikir, uang yang tiap hari kita pakai buat jajan, nongkrong, atau beli skin ML, itu sebenarnya datangnya dari mana sih? Kayak emangnya Amerika tinggal print aja gitu? Bro, print $1 juta, besok pagi kirim ke ekonomi. Ya jelas nggak sesimpel itu, sob. Di balik selembar dolar, ada teknologi gila, keamanan tingkat dewa, dan proses produksi yang nggak kalah rumit dari bikin pesawat jet. Jadi siap-siap, karena hari ini kita bakal nyusup secara virtual tentunya ke salah satu tempat paling dijaga di dunia, pabrik pencetak uang dolar Amerika. Oke, kenalan dulu. Namanya Bureau of Engraving and Printing alias BEP. Ini tempat di mana uang dolar dilahirkan, literally. Setiap tahunnya mereka bisa mencetak lebih dari 7 miliar lembar uang. Bayangin tuh, kalau semua itu dikasih ke kita, bisa beli planet Mars mungkin. Tapi santai, mereka nggak bisa sembarangan cetak uang ya. Setiap lembar dolar harus disetujui dulu sama Federal Reserve, biar ekonomi nggak ambiar karena kebanyakan duit beredar. Nah, ini menarik. Uang dolar tuh bukan dari kertas biasa, bro. Bahan dasarnya itu campuran 75% kapas dan 25% linen. Bikin uangnya kuat, awet, dan susah sobek. Kalau lo pikir uang itu kayak kertas A4, salah besar. Ini lebih kayak kain lembut tapi keren. Dan yang keren lagi, di dalam uang dolar ada serat-serat mikro berwarna merah dan biru yang ditanam langsung pas bikin kertasnya. Biar nggak bisa dipalsuin dan biar kelihatan keren kalau diterawang. Kayak efek RGB tapi versi jadul. Nah sekarang, bagian seninya. Desain uang dolar dibuat sama para engraver alias pengukir profesional. Mereka bukan tukang tato ya, tapi seniman super detail yang kerja pakai mikroskop dan alat ukir digital. Setiap garis, bayangan, dan pola di wajah presiden itu diukir manual ke pelat logam. Tekniknya disebut intaglio engraving dan hasilnya bisa lo rasain sendiri. Itu tekstur timbul di uang bukan kebetulan, tapi hasil dari ukiran super presisi. Satu salah garis aja bisa bikin jutaan dolar harus dicetak ulang. Jadi no room for error, bos. Lanjut ke bagian paling satisfying, mesin cetaknya. Bayangin mesin sebesar bus tapi bisa mencetak 10.000 lembar uang per jam. Namanya Super Orlov Intaglio Press buatan Jerman. Ya, mesin aja import, bro. Prosesnya ada 3 tahap. Offset printing buat background dan warna dasar. Intaglio printing buat detail dan tekstur. Overprinting buat segel, nomor seri, dan tanda tangan pejabat tinggi. Nomor seri itu dicetak otomatis dan nggak bakal kembar. Jadi kalau lo nemu $2 dengan nomor sama, itu bisa jadi lo nemu barang haram. Sekarang bagian yang bikin uang dolar hampir mustahil dipalsukan. Uangnya punya berbagai security feature keren. Ada benang keamanan yang nyala di bawah sinar UV kayak gelang klub malam. Ada watermark wajah presiden yang muncul kalau diterawang. Ada microprinting, tulisan kecil banget yang baru kelihatan pakai kaca pembesar. Dan tinta yang berubah warna kalau dilihat dari sudut berbeda, kayak efek hologram. Coba bandingin sama uang monopoli, langsung kelihatan bedanya kan? Setelah dicetak, uang nggak langsung disebar ke dunia. Ada proses inspeksi super ketat. Kamera beresolusi tinggi bakal nge-scan setiap lembar buat pastiin nggak ada cacat sedikit pun. Kalau warnanya meleset dikit aja, bye. Langsung dihancurin tanpa ampun. Yang lolos akan dibundel jadi 1.000 lembar, disegel, dan dikirim ke Federal Reserve Banks buat diedarkan ke seluruh dunia. Dan ya, itu semua dijaga ketat banget. Jangan berharap bisa nebeng ambil satu di sana, bro. Fun fact nih, umur rata-rata uang $1 cuma 5 tahun. Karena sering banget dipakai buat transaksi kecil. Sementara uang $100 bisa tahan sampai 15 tahun. Setiap tahun, jutaan lembar uang lama dihancurkan dan diganti yang baru. Jadi, kalau lo pegang uang dolar yang kinclong, bisa jadi itu fresh from the factory. Nah, sekarang lo udah tahu kan, uang bukan cuma kertas hijau, tapi hasil kombinasi antara seni,
sains, dan teknologi tingkat tinggi. Dari desain, bahan, sampai keamanan. Semuanya dipikirin biar dolar tetap jadi mata uang paling kuat di dunia. Gimana? Keren kan prosesnya? Kalau lo suka video ini, jangan lupa klik like. Share ke temen lo yang doyan konspirasi soal mesin uang Amerika. Dan subscribe biar nggak ketinggalan video keren lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap cuan, tapi jangan nekat bikin uang sendiri ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap penasaran, tetap belajar, dan jangan lupa, uang nggak tumbuh di pohon, bro. Terima